Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan Bu Esri di dalam pembelajaran tematik. Langsung saja ya, kita kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang kedua, siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Anak-anakku yang salihah, tahukah kalian bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad silam telah memuat pengetahuan yang terbukti kebenarannya di abad modern ini. Bahkan secara tersurat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penyerbukan pada tanaman bunga seperti dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnal riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Yang artinya, kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Nah, pada ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana angin berperan pada proses perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai tanda rasa syukur, marilah kita amati beberapa jenis tumbuhan di sekitar kita agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mari kita mengulang materi tentang salah satu bagian dari tumbuhan, yaitu bunga. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota, kedua kepala sari, ketiga benang sari, keempat kepala putik, kelima tangkai putik, keenam bakal biji, ketujuh kelopak, kedelapan tangkai bunga, dan kesembilan dasar bunga. Bunga sendiri adalah alat perkembangan tumbuhan secara generatif. Pada bunga ada benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Perkembangbiakan pada bunga terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, adapun macam-macam penyerbukan yaitu ada 4. Pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Adalah penyerbukan pada satu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Contohnya, mangga, jambu, bunga sepatu, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geotonogami. Adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga tersebut masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contohnya, jagung, padi, kelapa, mawar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam satu jenis. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuh, tapi masih dalam satu jenis. Contoh, melinjo, kamboja, pinus, dan lain sebagainya. Keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda jenis. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Dan biasanya, penyerbukan jenis ini akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contohnya, mawar merah dengan mawar putih, jambu batu merah dengan jambu batu putih, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, di dalam proses penyerbukan juga, tumbuhan dibantu oleh hewan. Contohnya, lebah, kupu-kupu, dan biasanya terjadi pada penyerbukan bunga sepatu. Ada juga yang dibantu dengan angin, contohnya bunga rumput. Ada lagi yang dibantu oleh air, yaitu sejenis bunga yang habitatnya berada di air, contohnya bunga teratai dan bunga eceng gondok. Dan terakhir, juga ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia, contohnya adalah bunga vanili. Nah, kenapa bunga vanili dibantu oleh manusia? Karena bunga vanili memiliki putik yang tertutup oleh mahkota, makanya penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang proses penyerbukan pada bunga, nah nanti kita akan
melakukan pengamatan secara berkelompok. Oleh karena itu, siapkan dulu ya bahan-bahan untuk pengamatannya. Yang pertama, siapkan bunga sepatu dan bunga rumput. Yang kedua, lup dan kaca pembesar bagi yang punya nanti dibawa ya. Nah, setelah itu nanti hasil pengamatannya akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Anak-anakku yang solihah, bunga sepatu yang cantik dan indah ternyata tidak hanya tumbuh di Indonesia, melainkan bisa tumbuh dan mekar di negara-negara tetangga kita. Hal ini terjadi karena kita berada pada kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh pun tidak jauh berbeda dari Indonesia dan negara-negara yang lain. Contohnya, bunga sepatu. Bunga sepatu ternyata selain bisa tumbuh di Indonesia, bisa tumbuh juga di Malaysia. Di Indonesia sendiri, bunga sepatu itu digunakan untuk pewarna. Tetapi jika di Malaysia, bunga sepatu digunakan sebagai bunga nasional atau bunga kebangsaan. Nah, ada lagi contoh kedua yaitu bunga Kamboja. Bunga Kamboja ternyata bisa hidup di Indonesia dan juga di Laos. Jika di Indonesia, bunga Kamboja digunakan untuk pelengkap tarian adat, misalnya tari Bali. Sedangkan di Laos, bunga Kamboja digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan untuk menyambut tamu. Nah, Indonesia, Malaysia, dan Laos hidup berdampingan. Meskipun ketiganya berbeda negara, tetapi memilih persamaan di dalam kehidupan sosial. Nah, sosial dan budaya. Maka dari itu, mereka menggabungkan diri di dalam sebuah organisasi yang bernama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, atau juga Organisasi Kerjasama Regional di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN memiliki 10 negara. Perhatikanlah gambar berikut. Ya, di sini ada beberapa negara dari negara ASEAN berikut ibu kota serta luas wilayah dan penduduknya. Nah, setelah itu anak-anak, jika kalian ingin mengetahui tentang kondisi sosial dan kondisi budaya di negara Asia Tenggara, kalian bisa baca dan pelajari di buku tematik halaman 13, 14, dan 15. Nah, nanti setelah kalian mempelajari kondisi sosial dan budaya di berbagai negara ASEAN, akan ada beberapa hal positif yang dapat menginspirasi kita. Misalnya, budaya bersih, disiplin, dan teratur di Singapura, atau sikap melestarikan budaya dan kearifan lokal di Malaysia. Masih banyak lagi hal-hal positif yang bisa kita ambil dari berbagai keanekaragaman sosial dan budaya di negara Asia Tenggara ini. Baiklah anakku, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku, menjalin persahabatan dengan orang lain dari berbagai suku dan bangsa merupakan seruan agama. Mereka berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya berbeda. Allah mengingatkan bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya. Maka dari itu, mari kita jalin persahabatan dengan tetap menjaga jati diri sebagai seorang warga muslim. Selain itu, sebagai tanda rasa syukur kita pun jangan merusak tanaman di muka bumi karena Allah tidak suka dengan orang yang merusak tanaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Nah, dari itu anak-anakku semua, niatkanlah upaya kita untuk menjaga kelestarian tanaman di sekitar kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah pembelajaran Bu Esri hari ini. Semoga bisa dipahami, dipelajari, dan sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.